itu mahasiswa harus diukur betul itu. Jangan asal aja pegang mic nggak terkontrol. Memangnya ada siapa itu? Oke, seperti yang sudah diprediksi oleh banyak orang, Anda pasti akan kayak ayam sayur telah melakukan penghinaan yang sangat keji, yang tidak layak disampaikan oleh seorang mahasiswa. Joroknya itu, kotornya itu, tidak etisnya, tidak beradabnya itu adalah bukan akhlak dan adab mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Beberapa hari terakhir ya, kita begitu dihebohkan oleh berbagai pemberitaan yang menurut saya ini cukup unik ya, dan sangat menarik. Satunya adalah demonstrasi mahasiswa yang diwarnai oleh kehebohan karena sebuah orasi yang disampaikan oleh salah seorang aktivis mahasiswa yang kemudian menyebut kata-kata tak senonoh, kata-kata jorok, kata-kata kotor, yang tentu ini sangat mengelikan kita semua. Bagaimana tidak, beliau menyebut presiden ya ya presiden kon ya tol. Sepakat lawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Presiden Republik Indonesia kon. Sekian dari saya, Yunus Pasau. Ini kan pernyataan yang menurut saya sangat tidak sesuai dengan ya, ciri khas sebagai seorang mahasiswa, masyarakat kampus, dan masyarakat ilmiah yang harusnya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang edukatif. Silahkan kritis, silahkan berdemonstrasi, silahkan menyampaikan aspirasi, karena memang mahasiswa itu adalah penyambung lidah rakyat, sebagai check and balances ya, sebagai agent of change ya, dia harus tampil di depan untuk kemudian melawan ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi ingat, jangan sampai semangat yang tinggi, nilai kritis yang besar itu tidak dibarengi dengan adab dan etika-etika komunikasi yang edukatif. Karena pasti publik juga akan memberikan penilaian terhadap sang aktivis mahasiswa itu sendiri. Kemudian di sisi lain, hal yang mengelikan kita juga adalah bahwa pada rapat Komisi 3 bersama Kapolri ya, dalam suasana rapat yang sedikit tegang terkait dengan kasus Ferdy Sambo ini, di mana anggota DPR itu melancarkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu tajam, yang begitu keras terhadap Kapolri tentang seperti apa perjalanan kasus Ferdy Sambo dan bagaimana langkah-langkah Polri dalam mengusut tuntas secara transparan, secara terbuka kasus Ferdy Sambo untuk memberi rasa keadilan kepada mereka-mereka yang sedang mencari keadilan. Tetapi dalam suasana yang tegang itu, tiba-tiba ya muncul kalimat panggilan sayang. Pak Kapolri yang di dalam pengarahannya kita ikuti juga kan, ada stressing soal pekat, dan di rapat tadi kita bahas soal pekat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah sayang bagaimana gitu loh di stressing. Terima kasih. HP itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP. Kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Sebentar, tenang dulu. Ini tenang dulu. Ini interupsi yang bikin ketawa. Jadi mohon dimaafkan. Karena ini interupsi yang
secara tiba-tiba bikin hati berdebar-debar kan? Membuat suasana rapat yang sebelumnya tegang itu kemudian riuh. Dan suara-suara itu kemudian membuat beberapa anggota DPR bersuara bahwa ini harus dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Tetapi pimpinan sidang, Ketua Komisi 3 Bambang Yuryanto dengan lihainya bisa kemudian membuat suasana sidang kembali tertib dengan mengatakan ini interupsi yang membuat kita tertawa ya. Ini interupsi yang langsung ya, dan membuat hati kita katanya berdebar-debar ya. Seketika suasana sidang pun kembali normal seperti sedia kala. Dua peristiwa ini menurut saya adalah sebuah kejadian yang betul-betul mengelikan kita semua. Satunya aktivis mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi diwarnai oleh sebuah pernyataan-pernyataan yang tidak senonoh, yang tidak kotor, padahal mahasiswa adalah masyarakat intelektual, masyarakat ilmiah, merupakan generasi-generasi terdidik yang harusnya mampu mengedukasi publik Indonesia. Satunya lagi adalah yang terhormat ya, parlemen kita, anggota DPR yang merupakan representasi demokrasi, yang menjadi wakil-wakil rakyat kita yang menyuarakan kepentingan rakyat, tetapi suasananya juga diwarnai dengan hal-hal yang menurut saya itu juga tidak etis. Bagaimana tidak dalam suasana rapat ada muncul panggilan-panggilan sayang. Ini kemudian membuat tanggapan beragam dari publik. Salah satunya Hotman Paris Hutapea dalam ciutannya juga membuat pernyataan yang membuat kita semua geli. Ini adalah sebuah kejadian dan sebuah peristiwa yang mungkin ya tidak direncanakan dari awal, tetapi faktanya telah menjadi sebuah fenomena yang selalu mewarnai sebuah dinamika kehidupan sosial kita. Kita tentu harus banyak belajar dan mengambil pelajaran dari semua itu, karena bagaimanapun juga upaya untuk kemudian memperbaiki bangsa ini ya, ketika ada kebijakan negara yang kemudian dianggap keliru harus diluruskan, tetapi tentu juga dengan cara-cara yang bagus, yang beretika, yang beradab, sehingga semuanya berdiri di atas nilai-nilai ketimuran kita yang menjunjung tinggi saling harga, menghargai, menempatkan ya adab sebagai hal yang sangat tinggi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.